Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miladil Fitra. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pelatihan non-formal, spesifik bidang profesi sanitarian, dengan topik analisis risiko kesehatan lingkungan. Pelatihan non-formal ini akan kita laksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2021, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini akan mendapat 2 SKP Hakli sesuai dengan buku pedoman P2KBTKL tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pengurus pusat Hakli. Adapun manfaat pelatihan non-formal ARKL ini, yang pertama, pelatihan yang akan kita laksanakan saat ini akan mendapat 2 SKP dengan syarat melampirkan rangkuman atau ringkasan dari materi pelatihan nantinya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bekerja di puskesmas sebagai sanitarian, Bapak Ibu dapat melakukan analisis risiko di mana ranahnya berada di buku pedoman P2KBTL, yaitu di profesional pada pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan. Di sini Bapak Ibu nanti bisa membentuk tim dalam melakukan analisis risiko CASLING ini, di mana ketua tim akan mendapat 3 SKP dan anggota tim bisa mendapat 2 SKP. Bapak Ibu bisa membuat tim bisa 5 orang nantinya gitu ya. Adapun syarat untuk mendapatkan SKP, yang pertama harus ada surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang seperti Kepala Puskesmas atau KTU. Yang kedua, membuat ringkasan laporan dari hasil ARKL tersebut. Manfaat yang ketiga, yaitu ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang belum bekerja, dapat melaksanakan kegiatan analisis risiko kesehatan lingkungan secara praktek mandiri atau pribadi, di mana setelah melaksanakan kegiatan ini nantinya Bapak Ibu atau adik-adik yang baru tamat bisa mendapat 3 SKP, di mana ARKL ini adalah ranahnya di bagian profesional, yaitu ranah wajib yang harus dicukupi oleh seorang sanitarian untuk perpanjangan STR. Jadi pada kegiatan nantinya berada pada pengawasan atau pemantauan kualitas media lingkungan. Dan Bapak Ibu akan mendapat 3 SKP dengan syarat yang pertama membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas. Jadi yang membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas adalah Bapak Ibu sendiri ya, yang praktek mandiri. Dan yang keduanya tentu ada ringkasan laporan hasil kerja yang akan dilampirkan dan diupload nantinya di borang SKP portofolio. Selanjutnya, ARKL ini juga ada pada Permenkes 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas, di mana pada pasal 6 ayat 2 berbunyi, inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara, yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Ini sering dilakukan oleh sanitarian di puskesmas. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat juga sering dilakukan. Yang ketiga, uji laboratorium. Ya, juga sering dilakukan oleh petugas kita di puskesmas. Dan yang keempat adalah analisis risiko kesehatan lingkungan. Ya, ini yang jarang sekali dilakukan oleh sanitarian di puskesmas. Padahal ini adalah merupakan
kegiatan pokok ya atau lingkup pada bidang inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi pada kegiatan ini mudah-mudahan setelah pelatihan ini Bapak Ibu sanitarian bisa melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan di tempat kerja masing-masing. Ya, pada lampiran halaman 25 pada Permenkes 13 tahun 2015, analisis risiko kesehatan lingkungan dilakukan melalui yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua evaluasi dosis respon, yang ketiga pengukuran pajanan, yang keempat penetapan risiko. Inilah langkah-langkah ARKL nantinya yang akan kita pelajari pada pelatihan pada tanggal 20 dan 21 besok. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat hadir dan dapat memahaminya nanti. Selanjutnya, ARKL ini ada dalam langkah-langkah analisis dampak kesehatan lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 876 tahun 2001. Jadi nanti ARKL ini Bapak Ibu juga bisa untuk mengisi dupa, di mana nantinya diisi di ranah analisis dampak kesehatan lingkungan. Karena dari 8 langkah analisis dampak kesehatan lingkungan, langkah keempat dan kelima adalah analisis risiko dan rencana pengelolaan risiko. Jadi ARKL ini juga bisa untuk menambah angka kredit pada pengisian dupa bagi fungsional sanitarian nantinya, baik yang terampil maupun yang ahli. Selanjutnya, ARKL pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau disingkat SKKNI sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 232 tahun 2020 tentang SKKNI bidang sanitasi lingkungan. Jadi ke depannya nanti Bapak Ibu untuk ASN maupun semuanya uji kompetensi sanitasi lingkungan nanti akan berpedoman pada SKKNI ini Bapak Ibu. SKKNI bidang sanitasi lingkungan. Di mana di bab 2 SKKN ini pada poin A, pemetaan standar kompetensi halaman 10, di mana analisis risiko merupakan fungsi dasar dalam melakukan analisis risiko dan rekomendasi tindak lanjut pengawasan kualitas air, udara, dan pangan. Jadi Bapak Ibu nantinya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi akan diuji kompetensinya, salah satunya nanti adalah analisis risiko ini. Dan fungsi yang kedua, di bab 2 SKKNI pada poin B, daftar unit kompetensi halaman 20, analisis risiko juga merupakan unit kompetensi yang kedua, ke-8, 13, 17, dan 24. Ada 5 unit kompetensi nantinya di kompetensi sanitasi lingkungan. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa paham dan bisa melaksanakan analisis risiko ini dan kompeten nantinya sebagai seorang sanitasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode ARKL. Jadi ada dua metode ARKL. Yang pertama, ARKL kajian cepat atau kita mengerjakannya di atas meja atau di rumah saja atau biasa disebut dengan desktop. Yang kedua, metode ARKL kajian lapangan atau biasa disebut file study. Jadi di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara ARKL desktop dan ARKL lapangan. Yang pertama, sumber data. Untuk ARKL desktop, sumber data biasanya data sekunder.
dan kita memakai asumsi atau nilai default atau nilai yang sudah ada untuk rumus-rumus ARKL nantinya. Sedangkan untuk ARKL lapangan atau file studi, kita biasanya menggunakan data primer atau data pengukuran langsung di lapangan. Dan kita menggunakan asumsi jika dibutuhkan saja. Jadi semua data nantinya kalau ARKL lapangan ini kita menggunakan langsung menggunakan data primer. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Kalau ARKL desktop, pelaksanaannya hanya seketika saat dibutuhkan, di mana durasinya lebih singkat. Sedangkan untuk ARKL lapangan, kita harus perlu perencanaan dan perorganisasian, di mana waktunya durasinya nanti lebih lama. Karena itu, Bapak Ibu, nanti yang untuk ARKL lapangan juga, karena itu tadi bisa dibentuk tim ya, kalau untuk ARKL lapangan. Tapi kalau untuk ARKL desktop, cukup bekerja praktek mandiri atau sendiri saja. Nah, ini yang untuk tidak bekerja nanti bisa melaksanakannya. Untuk biaya untuk desktop itu bisa dikatakan sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Kita bisa nanti mengambil data pengukuran lingkungannya dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Kesehatan, atau dari internet, dan menggunakan nilai-nilai default untuk melakukan kajian ARKL ini. Sedangkan untuk ARKL lapangan itu biayanya besar, karena kita butuh biaya untuk mengukur konsentrasi pajanan yang ada di udara. Jadi ini sumbernya ada Dirjen P2PL Kemenkes RI tahun 2012. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan profil narasumber dan 2 orang moderator. Yang pertama, sebagai narasumber nantinya, yaitu saya sendiri, Miladil Fitra, SKM, MKM, CIA. Pada saat ini, saya adalah ASN jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Saya sebagai Sekretaris Hakli Provinsi Sumatera Barat periode 2017 sampai dengan 2022. Dan saya Ketua Tim Verifikasi SKP Portofolio Online Hakli Sumatera Barat. Selanjutnya, saya juga anggota tim penyusun AMDAL atau ATPA dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi LSP-LHI dan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta di sini saya disematkan gelar Certified Environmental Impact Assessor atau disingkat dengan CEIA oleh LSP-LHI. Dan pada tahun 2020 kemarin, saya dipercaya oleh Badan Litbang Kemenkes dan Direktorat Kesling sebagai penanggung jawab teknis atau PJT Kabupaten Kota di Sumatera Barat pada studi kualitas air minum rumah tangga atau yang disebut SKAM-RT, dan sebagai tenaga pengajar pada Training Center Enumerator SKAM-RT tahun 2020. Dan pada tahun 2009, saya juga dipercaya oleh Bekompelkes Provinsi sebagai Sumatera Barat sebagai fasilitator pada pelatihan Jabatan Fungsional Sanitaran Ahli di Bekompelkes. Dan pada tahun 2019, saya dipercaya oleh Badan Litbang sebagai penanggung jawab teknis Kabupaten Kota pada riset fasilitas kesehatan atau disebut Risfaskes dan tenaga pengajar pada Training Center Enumerator. Pada tahun 2018, saya juga dipercaya oleh Badan Litbang Kemenkes sebagai
pelatih nasional riset kesehatan dasar di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Serta pada tahun 2017, saya juga dipercaya oleh Badan Litbang Kemenkes RI sebagai penanggung teknis kabupaten kota di Sumatera Barat pada riset tenaga kesehatan. Riwayat pendidikan saya dari D3 Kesling Poltekkes Padang, lanjut S1 SKM di FKM Unan, dan terakhir pendidikan saya S2 Kesmas di FKM UI, peminatan kesehatan lingkungan. Saya juga pada tahun 2019 menulis buku tentang analisis risiko lingkungan dan ber-ISBN. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator pertama adalah Bapak Darwel SKM MEPIT. Beliau adalah ASN jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Pada saat ini, Bapak Darwel adalah Ketua Program Studi Sarjana Terapan atau D4 Sanitasi Lingkungan di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Padang. Bapak Darwel adalah bendahara di Hakli Provinsi Sumatera Barat, dan juga pada tahun 2019 Bapak Darwel ada sebagai fasilitator pada pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Ahli yang dilaksanakan oleh Bekom Pelkes Sumatera Barat. Dan juga pada tahun 2018 Bapak Darwel dipercaya sebagai pelatih nasional riset kesehatan dasar. Pak Darwel ini juga melakukan pelatihan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Di mana riwayat pendidikan Pak Darwel D3 Kesling Poltekkes Kemenkes Padang, S1 FKM Unan, dan terakhir S2 Epidemiologi FKM Universitas Indonesia. Pak Darwel juga sebagai juri lomba penulis karya tulis ilmiah tingkat nasional. Dan beliau juga penulis 2 buah buku terbitan nasional di bidang kesehatan dan ber-ISBN. Selanjutnya, moderator kedua adalah Salsabila Safni Aulia. Adik kita ini adalah mahasiswa berprestasi Prodi Diploma 3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Salsabila ini panggilannya adalah Safni. Sudah banyak mengukir prestasi di jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Padang dan membawa nama harum jurusan Kesling Poltekkes Kemenkes Padang. Pada tahun 2021, baru-baru ini, Safni juara 1 Lomba Cipta Puisi Valsartan Broka Unan tingkat nasional. Pada tahun 2020 juga juara 1 Esai National Competition 1 oleh Ikatan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Indonesia. Dan pada tahun 2020 juga juara 3 Lomba Baca dan Cipta Puisi Nasional Competition oleh IMKRI juga. Selanjutnya juara pertama Lomba Presentasi rangkaian HUT ke-35 jurusan dan HMJ Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Juga banyak prestasi-prestasi lainnya. Dan tidak kalah pentingnya, Safni ini juga penulis buku dengan judul Logika Rasa dengan Fadli Hidayat di Guepedia tahun 2020. Dan juga Safni ini sebagai narasumber talk show pertama Forkompi tingkat nasional. Dan pada tahun 2019 juga menulis buku dengan judul Terima Kasih Sudah Datang di Guepedia. Peserta pada pelatihan ini adalah
Yang pertama, sanitarian seluruh Indonesia, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Yang kedua, mahasiswa kesehatan lingkungan seluruh Indonesia, baik dari Poltekkes maupun dari Akademi Kesehatan Lingkungan atau dari Kampus Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan. Moto kami adalah berbagi ilmu dan sejahtera bersama. Jikalau channel ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, tolong dukung kami dengan mengklik subscribe, like, dan beri komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.